Oke, nah tadi itu adalah tentang sepintas tentang gambar teknik ya. Sebenarnya masih banyak tuh, tapi saya ambil sekelumit aja ya. Ya, jadi pada intinya gambar teknik itu adalah sebuah bahasa universal. Nah, apa maning kayak bahasa universal? Jadi bahasa universal gue bahasa sing umum internasional, maksudnya kayak gini. Jadi gambar ya, gambar waktu kita menggambar kan di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, ketika gambar ini dikirim ke luar negeri misalkan atau ke negara manapun ya, yang membaca gambar itu tahu apa isi dan apa rencana yang ada di gambar tersebut hanya dengan melihat gambar ini. Contohnya misalkan kalau ini gambar rancang, gambar teknik ya, ini memang gambar teknik sih, jadi tahu oh maksudnya ini bendanya seperti ini, jadinya ukurannya seperti ini, dan semua ukuran-ukuran dan simbol-simbol yang menunjukkan bahwa untuk pembuatan benda tersebut. Nah, jadi paham tanpa harus menjelaskan ke orangnya. Nah, itulah dimaksud dengan bahasa universal. Nah, oleh karena tersebut, karena ini bahasa universal, maka gambar-gambarnya pun, yaitu isi gambarnya maksudnya garis, kemudian simbol-simbol, semua itu harus dibuat standar ya, standar internasional maupun nasional. Nah, sekarang kita lanjut ke materi utama. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar nanti kalau Drafter ngapak upload materi terbaru tidak ketinggalan. Tenang aja, subscribe itu gratis ya, tenang aja. Oke, kembali ke laptop. Nah, kembali ke masalah gambar teknik. Gambar teknik itu banyak sekali standarnya, banget standarnya ya. Khusus pada video ini saya akan membahas tentang garis gambar teknik ya, yaitu jenis garis, bentuknya, ketebalannya, dan penempatannya di mana. Jadi harus paham banget untuk materi ini. Oke, yuk kita langsung. Yang pertama, nah sebelumnya gambar ini sengaja saya buat merah. Nah, ada biru, ada hijau. Ini saya buat sengaja, ini bukan karena matanya yang nonton biar sakit, bukan. Tujuannya pertama nih ya, kita lihat tabel di sini biar mudah membacanya dan gampang menangkapnya kayak gitu ya. Nah, ini nomor 1 ya, kita mulai nomor 1, gambar garis tebal kontinu ya, jenis garisnya garis tebal kontinu. Nah, nama di AutoCAD-nya continuous, namanya, carinya ada di sini, continuous. Nah, di lantai materi ini ada di materi sebelumnya ya, sebelum video ini. Nih, continuous seperti ini ya. Nah, ini di AutoCAD-nya bentuknya seperti ini, continuous biasa yang bersambung lah ya, bukan putus-putus. Nah, ketebalannya kurang lebih 0,5 sampai 0,75. Untuk ketebalan titiknya ada di sini. Ya, di sini ya. Nah, itu standarnya. Nah, penempatannya di mana? Nah, inilah penempatannya. Ini sudah saya buat, ini merah. Jadi penempatannya semua yang ada di gambar merah ini. Nah, yang merah-merah ini itu nama menggunakan garis continuous. Tebalnya 0,5 sampai 0,7 mm. Kayak gue ya. Nah, jadi yang merah-merah di sini kan gampang kelihatannya tuh. Jadi kalau saya simbolkan tuh garis tepi nyata objek. Nah, pasti bingung garis tepi nyata objek itu seperti apa. Nah, maksudnya gini, garis tepi itu ini. Nih garis tepi. Nih garis tepi. Nah, ini juga. Nih. Atau garis tepi kertas. Nah, ini garis tepi kertas juga menggunakan garis kontinu tebalnya 0,5 sampai 0,7 mm. Nah, ya pokoknya sing garis-garis tepi inilah. Nah, pinggir-pinggir ini nih, yang warna merah khusus ya.
itu menggunakan garis dengan jenisnya garis tebal kontinu. Understand ya, understand lah ya. Oke, yang berikutnya nomor 2, garis tipis lurus kontinu. Nah, nyung yakin sih bingung ngau jenengan iki. Nah, langsung ke gambar EP ya. Kontinu juga, warnanya biru tapi tebelnya 0,25 sampai 0,35. Nah, penempatannya garis dimensi atau ukuran dan garis hedge atau arsir. Nah, yang gambar B langsung paham, dijamin apa langsung paham. Garisnya kan biru, iki biru ya, iki biru, nah iki juga biru. Jadi penggunaannya garis dimensi. Nah, tebelnya 0,25 sampai 0,35 itu standarnya ya. Ini jadi lebih tipis daripada gambar yang nomor 1 yang merah. Nah, ya, understand lah ya. Nah, biru garis dimensi sama garis arsir ini. Nah, penggunaannya seperti itu nomor 2. Nah, kok tebelnya orang katon ya Kang ya. Nah, caranya kayak gini. Mau ngetes ya, tebel karo tipis ya. Seolah kayak mau ngeprint. Nih, print. Biar hasilnya cakep. Nih, sudah dia blok ya. Ini ya. Coba tes di situ. Nah, bentar tak kasih. Biasanya kalau warna hitam lebih jelas. Oh ya, jelas ya. Yang hitam tebel ini tuh garis kontinu yang nomor 1. Yang garis dimensi itu yang nomor 2. Tebelnya 0,25 sampai 0,35 kalau nggak salah tadi. Tuh lebih tipis kan, lebih cakep ini, lebih cantik gitulah. Nah seperti itu. Itu tentang jenis garis dengan nama garis tipis lurus kontinu ya. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu garis tipis bebas, dibuat menggunakan SP-line. Jadi untuk bentuk ini tidak ada di sini ya, tidak ada di sini jenisnya. Menggunakan perintah SP-line. SP-line itu seperti ini, SPL enter ya, kemudian klik sembarang, goyang-goyang. Nah seperti itulah ya, kemudian enter kayak caranya ya. Kemudian ketebalannya 0,35, fungsinya atau penempatannya pada garis potongan sebagian. Nah oke, mangkone nang ndi. Nah ini kan warnanya hijau ya, hijau apa biru-biruan lah ya, kita cari di sini. Nah ini kelihatannya ini. Nah dari sini menunjukkan seperti ini, seolah-olah barang ini tuh benda ini dicowak. Nah ini potongan dalamnya seperti itu ya, potongan dalamnya. Nah cowak sebagian. Nah ini nomor 3, garis tipis bebas menggunakan kayak cacing, itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4, garis tipis kontinu dengan zigzag. Nah, dibuat manual juga, zigzag manual gitu ya. Warnanya ungu, cari ungu. Nah ungu sebelah mana nih? Oke ini. Nah ini nomor 4, garis tipis kontinu dengan zigzag. Nah maksudnya seperti ini. Misalkan ini ada gambar pipa ya, pipa 1 in panjangnya 1500 atau 1,5 meter. Nah sementara kertasnya ini kertas A4 kecil ya, 1:1. Nah kalau digambar full kan nggak mungkin, sementara butuh detail yang lebih besar gambarnya. Nah itu bisa diwakilkan dengan gambar seperti ini. Nah simbolnya seperti ini maksudnya, garis tipis kontinu dengan zigzag. Oke, dibuat manual. Ketebalannya ini 0,35. Ini fungsinya atau penempatannya. Biasanya kalau menerjemahkan baca tulisan ini agak susah,
menerjemahkannya, mending saya langsung ke gambarnya langsung. Ini loh penggunaannya seperti ini. Nah, pasti langsung paham, langsung andes kayak gue ya mbok. Nah lanjut, nomor 5 ya, garis gores tipis, dan di sini properties namanya hidden. Nah garisnya, ini saya umpetin tadi, saya tongolin dulu. Nah garis hidden seperti ini nih, strip tebelnya 0,35, penempatannya garis nyata yang terhalangi. Nah ini adalah warna abu-abu ya tadi ya, berarti ini nih. Nah abu-abu maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi di dalam benda ada suatu garis atau bentuk yang terhalangi oleh benda dari luar, bentuk dari luar ya, kayak gila contohnya daripada bingung. Nah benda seperti ini itu kalau saya tunggingin, dijengking, bahasa Cilacap dijengking. Nah kan ada ini nih, nah, ada lubang gede di bawah, cuman karena posisinya dia seperti ini jadinya ketutupan. Nah yang ketutup itulah kalau di bahasa di gambar teknik itu menggunakan garis dengan jenis strip seperti ini. Itu menandakan bahwa di dalam garis di dalam benda ini tuh ada lubang yang lebih gede. Nah misalkan saya hapus saya hidden. Nah seperti ini. Kalau seperti ini nggak ketahuan di dalamnya tuh lubang ini tembus apa enggak, di dalam lubang yang kecil ini tuh ada lubang lagi apa nggak ketahuan. Tapi dengan adanya garis hidden ini, nah ketahuan bahwa lubang 4 ini tuh kecil tembus, ini ada lubang lagi di bawahnya. Nah kalau ditunggingin seperti ini jadinya. Nah kalau seolah-olah dipotong, nah ini saya potong ya, section ini jadinya seperti ini. Nah karena ini sudah dipotong, tidak perlu gambar garis hidden karena sudah nyata, sudah terpotong. Tapi beda dengan yang tampak ini, karena ini tampak dari luar, dari sini. Nah tampak dari sini, jadi dia ada di dalam. Pokoknya ini garis yang terhalangi gitu aja. Itu menggunakan nomor 5, garis gores tipis. Kalau saya bisa menggunakan sih ketebalannya 0,9 saya biasanya, karena kalau 0,35 tuh kadang kurang tipis. 0,09 ini seperti itu ya. Nomor 6 ya, garis gores tipis. Nah ketebalannya ini 0,35, fungsinya garis sumbu atau garis center atau garis as. Kayak apa sih sebenarnya garis sumbu? Boleh. Nomor 6, nah ini 6, garis bergores tipis. Ya nomor 6 nih, garis sumbu tuh garis tengah-tengah lah ya. Ini ada lingkaran garis tengahnya. Ada lagi nomor 6 lagi, mungkin ini yang hijau ya. Nah hijau nih, karena di sini simbolnya hijau, warnanya hijau nih, hijau. Nah gampang kan kalau dibikin seperti itu. Semua yang hijau itu adalah garis center. Nih ini juga garis center, seperti itu penggunaannya ya. Wis gampang bok, andes lah pokoknya. Nomor 7 ya, garis gores tipis dan tebal pada ujungnya. Pamaning ya, garis gores tipis dan tebal pada ujungnya. Dibuat manual aja nih, nggak ada di sini properties. Gambarnya kayak gini nih, ujung tebal pas pertemuan tebal. Nih, pertemuan garis tebal, tapi ya khusus yang ini tipis. Nah tebalnya ini 0,35, penempatannya garis bidang potongan. Nah langsung ini warnanya putih ya, putih atau hitam lah. Nah nangkene ke, maksudnya kayak gini. Maksudnya tuh adalah benda ini kan tampak atas seolah-olah dipotong tapi nggak lurus, potongnya belok-belok, set. Nah ini tebal, tipis, ke sini ada ketebalan lagi L, ada tipis lagi, ada ketebalan lagi, tipis lagi, tebal. Nah ini nomor 7, garis gores tipis dan tebal pada ujung-ujungnya kayak gitu. Kalau penampakannya kepriwe, jajal.
penampakan. Nah, kayak gini penampakannya. Nah, seolah-olah benda ini tuh dipotong, tek tek tek, set. Nah, begitu ya, seperti itu. Itu nomor 7. Lanjut, nomor 8, garis gores tebal atau garis center. Ini namanya center di properties. Ini mirip dengan yang garis gores tipis. Nah, pasti susah ngapalin ini saya jamin susah, dijamin. Makanya di sini aja di AutoCAD aja ya. Nah, jadi garis nomor 6 sama nomor 8 tuh sama bentuknya, cuman ketebalannya beda. Kalau center 0,35, kalau center nomor 8 ini 0,7. Nah, fungsinya apa? Beda ketebalan aja beda. Nah, itulah standarisasi yang sudah disepakati secara nasional dan internasional, dan kita harus memahaminya karena sangat dasar sekali. Nah, fungsinya adalah garis penunjukan permukaan yang memerlukan perlakuan khusus. Apa gue? Nah, kita cari warna pink di sini. Pink adalah ini nih. Nah, garis gores tebal. Perlakuan khusus itu maksudnya kepriwe ya? Perlakuan khusus itu maksudnya permukaan ini, khusus permukaan ini mungkin dibuat paling halus atau enggak, sini aja nih ya, sini ya. Nah, permukaan ini kan sama, ini adalah yang di sini. Nah, khusus permukaan ini dibuat lebih halus. Jadi ada beberapa kali perlakuan atau bikin kinclong atau bikin apalah ya. Sementara untuk permukaan lain dibuat sekali pengerjaan aja cukup. Nah, kalau khusus ini beberapa kali pengerjaan mungkin jadi lebih halus seperti itu ya. Jadi ada perlakuan khusus. Misalkan kalau di bagian sini ada simbol seperti itu ya sama, sebelah sini harus ada perlakuan khusus ya, seperti itu tentang nomor 8, yaitu garis gores tebal. Oke, yang terakhir, garis gores tanda tipis. Nah, di AutoCAD Phantom bentuknya seperti ini nih. Nah, stripnya ada 2. Kalau tadi stripnya 1 ya, yang senternya ada 2. Warnanya apa nih? Hijau ya, hijau beginilah ya, tebalnya 0,35. Penempatannya garis batas kedudukan benda yang dapat bergerak. Maksudnya kepriwe? Maksudnya kayak gini nih. Tadi nomor 9 ya, warnanya ini. Nah, ini adalah misalkan sebuah benda yang bisa berputar ya ke kiri. Nih, yang ini bisa putar ke kiri. Nah, ini adalah bayangannya ketika si benda ini berputar ke kiri. Nah, itulah fungsi dari garis yang nomor 9, garis gores ganda tipis menggunakan Phantom ya, seperti itu. Nah, seperti ini nih, muter ke kiri. Nah, adalah bayangan dari gambar objek ini. Oke, Andes. Nah, begitulah tentang jenis-jenis garis dalam gambar teknik dan penempatannya. Oke, jika nanti yang saya sampaikan ini ada kekeliruan, silakan dikoreksi, kasih komen di bawah ya, biar materi ini semakin sempurna dan saling sharing juga gitu ya. Baik, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya, dan juga share ke teman-teman agar teman-teman juga ikut belajar, menambah ilmu juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.